Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Inspirasi Usaha 70. Untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman mana sih yang lebih efisien menanam jahe dengan tanam rimpang langsung, kemudian dari bibit sompelan, dari hasil panen, kemudian pembibitan yang dari persemaian. Mana yang lebih efisien dari ketiganya? Di sini saya tidak menggurui, tetapi kami di rumah keluarga kami sudah menanam dan sudah mencoba ketiga-tiganya. Para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, khususnya para petani Indonesia, bagi Anda yang baru mampir ke channel saya, silahkan like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mengikuti konten-konten saya selanjutnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Terima kasih khususnya buat para petani jahe yang ada di Indonesia, khususnya dan petani pada umumnya. Sukses selalu buat petani Indonesia, sejahtera buat petani Indonesia, salam sehat selalu buat kita semua. Para sahabat YouTube, khususnya para petani jahe, di sini akan saya tunjukkan hasil dari perbandingan kami antara ketiga cara menanam jahe tersebut. Baiklah para petani Indonesia, sebelum jahe ini ditanam tentunya kita sudah tahu sebelumnya harus kita rendam dengan menggunakan obat anti jamur dan perangsang akar. Yang dosisnya kira-kira setengah sendok itu dengan menggunakan air 4-5 liter air. Dilarutkan jadi satu antara perangsang akar dan anti jamurnya. Saya tidak menjual merek para rekan sekalian, tetapi untuk perangsang akar dan obat anti jamurnya silahkan Anda sekalian para petani akan mudah mendapatkannya di toko-toko pertanian. Apapun mereknya yang jelas itu sama kualitas dan kegunaannya. Baiklah para petani jahe khususnya dimanapun Anda berada. Ini adalah jahe rimpang yang sudah usianya di atas 10 bulan. Ini sudah tua dan ini cocok untuk pembibitan, karena pembibitan itu minimal 10 bulan dari kita tanam. Ini sudah berumur 10 bulan, di atas 10 bulan. Ini sudah cocok untuk penyemaian. Tetapi untuk para rekan sekalian, apa sih resikonya kalau kita menanam jahe seperti ini menggunakan rimpang yang langsung kita tanam? Sebenarnya ini tidak salah, tidak ada yang salah di sini. Ini tergantung kita mau milih yang mana. Ini hanya perbandingan secara pengalaman kami di rumah menanam jahe. Kalau untuk penanaman jahe secara rimpang langsung, itu pasti akan ada kelemahannya. Di sini saya tidak akan membahas keuntungannya, tapi kelemahannya atau keunggulannya. Saya akan bahas kelemahannya. Kalau menanam jahe dengan menggunakan rimpang seperti ini, kelemahan yang pertama pasti itu akan tumbuhnya tidak bareng. Kalau sudah tumbuhnya tidak bareng, otomatis secara perawatannya nanti akan menyusahkan kita. Yang lain ada yang sudah tumbuh dan sudah waktunya dipupuk, yang lain belum tumbuh dan menunggu. Ini akan merepotkan kita. Kalau ini tanam jahe secara rimpang langsung. Kemudian kalau menggunakan sompelan, maksudnya sompelan itu seperti apa? Ini saya atau kami itu panen jahe di rumah. Kalau menggunakan sompelan seperti ini ya, ini memang bagus, sudah bertunas seperti ini. Ini sudah bertunas. Kemudian
Ini umurnya juga sudah berumur, lihat di sini rimpangnya sudah mengkilat dan ini sudah tua, sudah di atas 10 bulan. Tetapi kalau untuk menggunakan rimpang nanti akan saya kasih contohnya, punya kami sendiri yang sudah kami tanam di lahan. Kemudian yang ketiga, ini ada menggunakan semaian yang sudah berumur kira-kira ini 1,5 bulan yang berdaun 3. Kalau kami sendiri secara pribadi itu kalau sudah berdaun 3 ini sudah bisa kami tanam di lahan ataupun di polybag. Untuk rekan-rekan sekalian, ikuti video saya, akan saya tunjukkan penanaman yang menggunakan yang menggunakan sompelan. Apa itu sompelan? Atau potelan yang dari hasil panen yang ada bibitnya kita ambil kemudian kita tanam. Baiklah, untuk para rekan sekalian, khususnya petani jahe yang ada di manapun Anda berada, dan para petani pada umumnya, inilah tanaman jahe kami yang hasil dari sompelan atau potelan dari hasil panen seperti ini. Kami sudah mencoba sendiri. Kalau hasil dari potelan seperti ini tidak akan langsung tumbuh. Resikonya atau kelemahannya para petani jahe dimanapun Anda berada, khususnya dan petani pada umumnya, ini nanti batang-batang yang ini akan mengalami kering, kemudian akan mengalami mati terlebih dahulu, baru tumbuhlah tunas-tunas yang baru. Jadi untuk tanaman yang dari sompelan ini risikonya akan seperti itu, tumbuhnya pun tidak akan berbarengan, hampir sama dengan untuk yang menanam dengan rimpang. Kita menunggu dulu dari batang-batangnya ini mati terlebih dahulu, ini baru nanti akan muncul tunas yang baru. Ini kalau menanam jahe dari bibit sompelan atau potelan dari hasil panen kita. Karena kalau panen, bagi saudara-saudara sekalian petani jahe, kalau panen pasti banyak bibit-bibit yang bisa kita tanam. Ini akan seperti ini. Ini tanaman kami hasil dari penyemaian yang sudah berumur 1,5 bulan dari bibit penyemaian. Ini ditanam lahannya itu kira-kira sudah berumur 2 bulan. Hasilnya seperti ini, bisa kita bandingkan, pertumbuhannya merata dan nanti perawatannya pun gampang, tidak terlalu rumit dan tidak menyusahkan kita. Kalau pertumbuhannya itu bareng seperti ini pertumbuhannya akan bagus kalau kita menggunakan pembibitan dari persemaian yang sudah berumur 1,5 sampai 2 bulan, dan ini sudah dari tanamnya sudah berumur kira-kira 2 bulan. Baiklah, untuk rekan-rekan YouTube dimanapun Anda berada, khususnya para petani jahe dan pada umumnya petani yang ada dimanapun Anda berada, dari apa yang sudah saya sampaikan di sini, sekali lagi saya tidak akan menggurui, tetapi ini hanya berbagi pengalaman. Karena menurut kami penanaman jahe yang efisien adalah dengan menggunakan pembibitan persemaian seperti ini, yang sudah berdaun 3 sudah bisa ditanam di lahan ataupun di polybag. Ini usianya kurang lebih 1,5 bulan. Kalau untuk pembibitannya seperti biasa, rekan-rekan sekalian, sahabat tani jahe, pembibitan seperti ini gampang. Ini yang bibit dari usia yang sudah di atas 10 bulan, kita rendam terdahulu dengan menggunakan perangsang akar dan anti jamur agar nanti hasilnya maksimal. Perendamannya jangan terlalu lama, bisa kira-kira 30 menit sampai 1 jam perendaman. Kemudian kita angkat, kita jemur sebentar, baru kita semai di dalam polybag bisa, di lahan penyemaian juga bisa.
Baiklah, untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, untuk endingnya atau untuk kesimpulannya, kami serahkan kepada Anda sekalian, mau cara apa yang kita pakai untuk menanam jahe. Yang jelas tidak ada yang salah. Ini hanya pengalaman kami dalam menanam jahe yang sudah kami praktekkan sendiri di rumah. Terima kasih. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.